Halo semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Kali ini saya akan bahas satu film yang tidak kalah serunya, yang berjudul Landmine Ghostly. Film ini dibuat pada tahun 2015 dan dibintangi oleh gadis cantik yang bernama Spencer Locke. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa ya alur ceritanya. Sebelumnya jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Kita langsung masuk saja ke inti ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang turis yang saat itu hendak melakukan hiking ke sebuah gunung di Eropa. Kita akan kenal dulu dengan 3 orang tersebut. Mereka bernama Alicia, Daniel, dan juga Chris. Lalu ternyata ketiga orang turis tersebut melanjutkan perjalanan di pegunungan Georgia. Dan di tengah perjalanan, Daniel memberitahukan kepada kedua temannya bahwa di daerah ini beberapa tahun yang lalu merupakan medan perang dan banyak sekali ranjau darat berupa bom. Singkat cerita, malam pun tiba, lalu mereka pun mendirikan sebuah tenda dan memutuskan untuk bermalam di sana. Dan keesokan harinya, Chris melihat seseorang yang sepertinya mau mencuri. Karena curiga, lalu Chris pun menegurnya dan mencoba akan menghajarnya. Namun, tak lama Alicia dan Daniel pun datang dan memberitahukan kepada Chris bahwa pria itu adalah temannya Daniel dan juga Alicia. Oke, di sini diceritakan bahwa Daniel dan Alicia adalah sepasang kekasih dan Chris ini merupakan sahabatnya dari Daniel. Oke, karena tidak enak, ternyata Chris pun meminta maaf kepada pria tersebut yang bernama Davy. Kemudian, karena melihat pemandangan sekitar yang indah, Davy pun mencoba untuk mengajak semuanya untuk berfoto bersama, di mana Davy yang mencoba untuk mengambil gambarnya. Namun, saat Davy menyuruh ketiganya untuk bergeser ke kanan, dia melihat sesuatu yang diinjak oleh Chris. Lalu Davy pun menyuruh Chris untuk tidak bergerak. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah bom ranjau darat. Wow. Seketika Davy pun kaget dan dia menyuruh Chris untuk bertahan selama beberapa jam karena dia akan pergi untuk mencari bantuan ke bawah. Sementara itu, Daniel dan juga Alicia mencoba untuk menelpon polisi untuk meminta bantuan. Dan saat setelah menelpon, Daniel mengatakan kepada Alicia bahwa polisi tidak mau membantu seorang pelacur. Ya, ternyata Daniel sudah mengetahui hubungan gelap antara Alicia dan juga Chris. Sontak Alicia pun mencoba untuk menenangkan Daniel dan menyuruhnya untuk kembali menelpon bantuan. Tapi Daniel menolaknya. Kemudian Daniel memberitahukan kepada Alicia dan juga Chris bahwa semua ini telah dia rencanakan bersama Davy. Dan Daniel pun menyarankan kepada Alicia jika ingin menyelamatkan Daniel, dia harus menggali sebuah parit yang cukup besar agar Chris bisa melompat ke dalamnya. Tanpa pikir panjang, si Daniel pun pergi meninggalkan Chris dan juga Alicia di situ. Lalu scene berpindah kepada bapak-bapak yang sedang berburu dan secara tak sengaja lewat di area tersebut, di mana dia melihat Alicia yang seperti sedang menggali kolam ataupun parit. Karena curiga, dia pun menghampiri Alicia dan mengira bahwa Alicia dan Chris ini adalah seorang pembunuh. Perlahan-lahan Alicia pun mencoba untuk menenangkan pria tersebut dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu pria tersebut ternyata bernama Ilya. Setelah dijelaskan mengenai kejadian yang sebenarnya, maka Alicia pun mencoba untuk meminta bantuan kepada Ilya. Namun, Ilya ini mau membantu dengan syarat dia
mendapatkan celana dalamnya Alicia. Wah, gak benar nih. Karena demi menyelamatkan Chris, Alicia pun harus memberikan celana dalamnya dengan sangat terpaksa kepada Ilya. Namun tak hanya sampai di situ, ternyata Ilya pun menyuruh Alicia untuk bertingkah layaknya seperti anjing sambil menggigit celana dalamnya sendiri. OMG. Kemudian Ilya memberikan permintaan terakhirnya, dan jika dikabulkan dia akan langsung menolong Chris. Dan syarat tersebut adalah Alicia harus membuka seluruh pakaiannya. Chris yang sangat marah dan menyadari bahwa Ilya hanya memanfaatkannya. Seketika Chris pun lalu mencoba untuk mengejek ibunya Ilya supaya fokusnya teralihkan. Lalu dia menyuruh Alicia untuk segera melarikan diri. Dan sontak Alicia pun langsung kabur. Kemudian Ilya dan anjingnya mengejar Alicia. Dan sesaat Chris melihat senjata Ilya yang tergeletak di tanah. Lalu dia mencoba untuk mengambilnya, dan setelah mendapatkannya, dia pun langsung menodongkannya kepada Ilya yang saat itu sudah berhasil menangkap Alicia. Namun sialnya, Chris tidak bisa menembak karena ternyata senjata tersebut adalah senjata shotgun, di mana jika ditembakkan, maka pelurunya akan menembakkan banyak sekali peluru yang secara tidak langsung akan menembak Alicia juga. Jadi saat itu dia bingung, dan karena sangat marah si Ilya ini, kemudian dia menyeret Alicia ke balik bebatuan. Di sana si Ilya langsung membuka celananya Alicia, dan di situ terjadi pemerkosaan alias bercocok tanam. Setelah semuanya selesai, saat Alicia akan memakai celana dalamnya kembali, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Chris untuk membidik dan akan menembak Ilya. Dan di saat membidik, ternyata tiba-tiba anjingnya Ilya ini langsung menyerang Chris sehingga tembakannya meleset dan malah mengenai Alicia. Seketika, Alicia pun tewas di tempat. Saat Chris terbangun, ternyata Alicia ini sudah tidak bernyawa. Dan ternyata ranjau darat yang selama ini dia injak merupakan ranjau darat palsu. Lalu scene berpindah ke beberapa bulan kemudian, di mana ada sebuah keluarga yang bahagia, dan ternyata itu adalah keluarganya Ilya. Dan mereka ini ternyata anak dan istrinya Ilya yang bernama Lika dan juga Tanya. Kemudian saat di dalam rumah, mereka mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu, dan saat dicek ternyata ada seorang pria yang tersesat dan meminta bantuan. Karena merasa kasihan, Tanya dan Lika pun mengajak pria tersebut untuk makan bersama. Dan dengan senang hati, pria tersebut pun tidak menolaknya dan gabung makan bersama mereka. Lalu tak lama kemudian, Ilya pun pulang dari kebun. Dan saat masuk ke dalam rumah, Ilya sangat kaget melihat seorang pria yang sangat dia kenal. Dan ternyata pria itu adalah Chris. Wow. Ilya yang sangat marah pun menyuruh Chris untuk segera pulang. Dan dengan senang hati Chris pun akhirnya pergi dari rumah itu. Ilya yang panik menyuruh anjingnya untuk mengejar Chris. Dan tak lama kemudian, Lika dan Tanya mendengar suara seseorang di luar. Dan ternyata dia adalah Chris yang kembali datang membawa anjing Ilya yang terluka sangat parah. Dan Ilya yang sangat marah memutuskan untuk mengambil senjata dan membunuh Chris. Namun secara tiba-tiba Chris muncul dan dia memegang sebuah pistol dan langsung menembak pahanya Ilya. Kemudian skenario balas dendam pun dimulai. Chris langsung menyuruh Lika membuka celana dalamnya, lalu Chris pun mengambil celana dalam Lika dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya Ilya. Tak cukup sampai di situ, Chris pun memainkan permainan kepada Lika, di mana dia hanya akan memasukkan satu peluru saja di dalam pistolnya. Jika beruntung, maka senjata tersebut tidak akan langsung menembak.
Namun, jika tidak beruntung, maka Lika akan langsung tewas tertembak oleh pistolnya. Namun naasnya, belum lama permainan dimulai, ternyata senjata tersebut langsung mengeluarkan satu-satunya peluru yang ada di dalam pistol tersebut dan langsung menembak kepala Lika hingga Lika pun tewas seketika. Namun saat melihat Lika tewas, Chris pun nampak seperti menyesal dengan semua perbuatannya. Dan sampai di sini film pun berakhir. Ending yang sangat aneh ya. Dan di film ini diceritakan memang seseorang balas dendam, tapi memang dia pun sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut, karena memang sebetulnya si Chris ini bukanlah orang jahat, tapi dia mungkin hanya merasa kesal atas perbuatannya si Ilya. Ternyata dia pun mau tidak mau membalaskan dendamnya dengan cara yang seperti ini. Oke guys, sekian ulasan singkat dari film Kalian Main Ghost Click. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Oke, sampai di sini ulasan singkatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya pamit. Bye.